Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Yanti dengan NIM 20120179 akan memaparkan ujian tugas akhir saya yang berjudul Imam-Imam Mazhab, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Ayatullah Kumaini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kita kenalan dulu dengan nama-nama Imam Mazhab. Yang mana yang pertama adalah Imam Syafi'i, lalu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Oke, kita langsung saja pada pembahasan materi kita, yaitu biografi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang terlebih dahulu, yang mana Imam Syafi'i lahir di Gaza, tepatnya di Palestina pada tahun 150 Hijriah dan meninggal di Fustat, Kairo atau Mesir pada tahun 250 sampai 20 atau 20 Januari 820 Masehi. Jadi Imam Syafi'i hidup kurang lebih dalam kurun waktu 90 tahun ya. Banyak sejarawan percaya bahwa ayah dari Al-Syafi'i dari Bani Muthalib. Sukunya yaitu suku Quraisy. Silsilahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abdul Yazid bin Hisham bin Muthalib bin Abdul Manaf. Yang mana Al-Syafi'i bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW kepada Abdul Manaf. Lalu Al-Syafi'i ini disebutkan dalam nama kakek ketiganya, yaitu Al-Syafi'i bin As-Sa'id. Ya. Lalu ada Imam Abu Hanifah, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 659 Masehi. Dan beliau itu kurang lebih hidup selama 70 tahun. Lalu kata Al-Hanif dalam bahasa Arab berarti suci atau makanan. Jadi Imam Abu Hanifah adalah pendiri sekte Hanafi yang dikenal dengan Al-Imam A'dam, yang berarti imam terbesar. Jadi itu ringkasan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Lalu ada biografi Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Maliki adalah imam kedua dari 4 imam yang berturut-turut dalam Islam dalam hal usia, yaitu dilahirkan di kota Madinah, sebuah daerah di negara Hijaz pada tahun 93 Hijriah atau bertepatan 12 Masehi. Dan beliau wafat pada hari Minggu 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 789 Masehi di Madinah. Beliau hidup kurang lebih 86 tahun. Jadi ya, Imam Malik itu beliau adalah keturunan Arab dari desa Zu'asbah, yang mana di situ adalah sebuah desa di kota Himyar, koloni negara Yaman. Nama ibunya adalah Siti Al-A'liyah binti Zurek ibnu Abd Rahman bin Surek Al-Zadiyah. Jadi Imam Malik bin Anas adalah ahli Madinah dan Amirul Mukminin fi al-Hadis. Lahir di Madinah dan tidak pernah meninggalkan kota kecuali Mekah untuk menunaikan haji. Lalu Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Imam Ahmad bin Hambal wafat pada usia 77 tahun atau tepatnya pada tahun 242 Hijriah pada masa pemerintahan Khalid bin Walid. Lalu Imam Ahmad bin Hambal itu lahir dari keluarga terpandang ya, yang memiliki kehebatan akal, kekuatan kemauan, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi penderitaan. Ayahnya Imam Ahmad bin Hambal meninggal sebelum dia lahir, dan ibunya bernama Safiyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani dari golongan terkemuka kaum Banu Amir. Nasab dan keturunan Nabi Muhammad bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar, datuk Nabi Muhammad SAW yang ke-18. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini masih ada garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Nama Ahmad pada perkembangan selanjutnya itu lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hambal.
yang mana dinisbatkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama Ahmad begitu banyak. Lalu dihubungkan dengan nama datuknya, sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad ibnu Hambal. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hambal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak serakah. Imam Ahmad bin Hambal mempelajari dan meriwayatkan banyak hadis dan tidak mengambil hadis kecuali yang jelas-jelas sahih. Oleh karena itu, ia akhirnya berhasil menyusun kitab hadis yang dikenal dengan Musnad Ahmad Hambal. Lalu dia mulai mengajar pelajaran ketika dia berusia 40 tahun. Pada masa pemerintahan Muqtasim Khilafah Abbasiyah, dia dipenjara karena menyetujui gagasan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Itu dirilis pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Imam Ahmad bin Hambal itu wafat di Baghdad pada usia 77 tahun. Lalu kita masuk pembahasan selanjutnya, karya-karya Imam Madhab Al-Arba'ah. Yang pertama itu ada karya dari Imam Syafi'i, yaitu kitab Ar-Risalah, lalu ada kitab Al-Musnad dan kitab Ikhtilaf Al-Hadis. Lalu karya Imam Abu Hanifah ada kitab Al-Faraid yang sampai sekarang ini masih sering kita pelajari, ada Al-Syurud dan Al-Fiqh Al-Akhbar. Dari Imam Maliki ada kitab Al-Mawato yang sering kita jumpai juga, kitab Al-Mawadah Al-Kubra, dan terakhir kayak dari Imam Ahmad bin Hambal ada kitab Al-Musnad yang sudah tidak familiar lagi dari kita untuk didengar. Lalu ada kitab tafsir Al-Quran dan kitab Al-Nasih wal Mansuh. Lalu materi selanjutnya yaitu adalah tokoh pengikut imam-imam madhab Al-Arba'ah. Tokoh dari pengikut Imam Syafi'i ada Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Marawi, lalu ada Abdullah bin Zubair bin Hamidi, dan ada Yusuf bin Yahya bin Buwaid. Tokoh-tokoh dari pengikut Imam Abu Hanifah ada Imam Abu Yusuf Ibrahim Al-Ansari, Imam Muhammad ibnu Hasan ibnu Faruq, dan Imam Zufair bin Qais. Lalu tokoh-tokoh pengikut Imam Ahmad bin Hambal ada Soleh bin Abdullah, yang mana beliau anak kandung dari Imam Ahmad. Lalu Hambal bin Ishaq, Al-Hasan ibn As-Sawah. Yang terakhir tokoh-tokoh pengikut Imam Malik yaitu ada Asy-Syaibani, lalu ada Imam Syafi'i, Yahya ibnu Yahya bin Yahya Al-Andalus. Jadi sekian pemaparan tugas ujian akhir semester saya. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.